Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sulistyo dengan NIM 0510017000003. Izinkan saya di sini menjelaskan tentang desain jalan berkeselamatan. Yang pertama, kita akan membahas tentang kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta dan benda. Ada 3 faktor utama kecelakaan lalu lintas. Yang pertama ialah faktor manusia, yang kedua faktor kendaraan, dan faktor jalan. Standar desain jalan dan geometrik jalan. Ada 10 elemen dasar desain. Parameter desain, alignment horizontal termasuk superelevasi dan alignment vertikal, jarak dan kebebasan pandang, penampang melintang jalan, kondisi kekesehatan permukaan jalan, perencanaan tata ruang yang baik, jaringan jalan yang terstruktur secara hierarki, pengaturan akses jalan yang baik, penggunaan lahan sisi jalan sesuai fungsi jalan, dan pemisahan jenis kendaraan. Parameter desain geometrik jalan. Ada 4 parameter desain geometrik jalan. Yang pertama ialah kecepatan rencana yang mengikat semua elemen geometrik jalan. Yang kedua ada kendaraan rencana yang menentukan jari-jari tikungan, pelebaran di tikungan, dan lebar lajur. Dan ada volume lalu lintas rencana, ialah menentukan konfigurasi jalan atau tipe jalan. Dan yang terakhir itu ada tinggi mata pengemudi yang menentukan jarak pandang henti. Kejadian di lapangan. Kecelakaan lalu lintas hampir selalu terjadi kapan saja dan di mana saja, walaupun perencanaan geometrik jalan sudah dipenuhi. Lalu adanya penanganan, fokus pada pengurangan dampak kecelakaan yang lebih serius dan mengurangi dampak. Bahwa energi kejadian berada di bawah ambang yang mungkin bisa mengurangi dampak kematian atau cedera serius. Lalu yang terakhir, konsep desain jalan. Bahwa seluruh sistem lalu lintas jalan disesuaikan dengan keterbatasan atau kemampuan manusia sebagai pengguna jalan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tabrakan yang melibatkan elemen infrastruktur jalan. Unsur keterlibatan lalu lintas. Akibat pengemudi ada total 93%. Akibat jalan mempunyai total 34% dan akibat kendaraan yang bertotal 12%. Selanjutnya kita lanjut ke konsep pengurangan dampak kecelakaan lalu lintas. Ada 3, yaitu yang pertama ada self-explaining, infrastruktur jalan yang mampu membantu pengguna jalan tanpa komunikasi. Perancang menggunakan aspek keselamatan yang maksimal pada setiap elemen geometrik jalan sehingga dapat membantu pengguna jalan mengetahui situasi dan kondisi segmen jalan berikutnya. Yang kedua ada self-enforcement, infrastruktur jalan yang mampu menciptakan kepatuhan tanpa peringatan. Dan yang terakhir ada forgiving road. Forgiving road ialah infrastruktur jalan yang mampu meminimalisir kesalahan pengguna jalan dan tingkat keparahan korban. Pengurangan kadar kecelakaan lalu lintas. Penanganan paling mudah dan murah dari ketiga faktor penyebab adalah melalui penanganan jalan. Yaitu yang pertama ada rekayasa infrastruktur jalan, adanya manajemen lalu lintas, dan yang terakhir adanya audit keselamatan jalan pada setiap level. Lalu, ada prinsip jalan berkeselamatan yang mempunyai 9 poin. Yang pertama ialah menyediakan lingkungan jalan untuk mengembangkan kecepatan yang aman. Kedua, memperingatkan pengemudi akan adanya elemen-elemen jalan yang di bawah standar atau yang tidak biasa. Yang ketiga, menginformasikan pengemudi akan berbagai kondisi yang akan dijumpai ke depannya. Yang keempat, memandu pengemudi melewati suatu segmen jalan yang memiliki elemen jalan yang tidak umum. Yang kelima,
mengendalikan jalur yang dilalui pengemudi pada saat ada percabangan jalan. Yang keenam, memaafkan kesalahan atau perilaku yang tidak pantas dari pengemudi pada saat mengemudikan kendaraannya. Yang ketujuh, tidak memberikan kejutan pada pengemudi dalam hal pengendalian lalu lintas jalan. Yang kedelapan, memberikan informasi yang sesuai dengan kapasitas rencana informasi dari manusia. Dan yang terakhir, memberikan informasi yang berulang jika itu pun diperlukan untuk menekankan adanya potensi bahaya yang akan ditaji oleh pengemudi. Lalu ada prinsip rekayasa jalan berkeselamatan. Dalam berkeselamatan ada 8 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama itu memahami karakteristik pengemudi. Yang kedua, memenuhi jarak pandang henti. Yang ketiga, memenuhi kebebasan pandang di tikungan. Yang keempat, memenuhi kemampuan kendaraan. Yang kelima, mencegah penggunaan jalan. Yang keenam, mengurangi tabrakan potensial dengan hasil yang mungkin lebih berat. Yang ketujuh, tidak terjadi perbedaan kecepatan operasi yang terlalu besar. Dan yang terakhir, mengurangi terjadinya konflik lintasan kendaraan dengan kendaraan dan kendaraan dengan penjalan kaki. Lalu kita lanjut ke manajemen lalu lintas. Ada 4 poin dari manajemen lalu lintas. Yang pertama ialah tujuan manajemen lalu lintas. Yang kedua, tugas manajemen lalu lintas. Yang ketiga, marka dan rambu. Dan yang terakhir ada perlengkapan jalan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen lalu lintas. Tujuan manajemen lalu lintas ialah untuk mengelola sumber daya yang ada secara lebih efisien dan efektif. Lalu, tugas manajemen lalu lintas ialah untuk memanfaatkan infrastruktur jalan yang ada untuk mencapai kapasitas optimal melalui penggabungan konsep dan strategi serta kronologis dalam mengontrol dan mengatur lalu lintas. Dan marka dan rambu jalan. Marka dan rambu jalan ialah merupakan perlengkapan jalan sebagai bagian dari komponen manajemen lalu lintas dan juga sebagai alat informasi untuk membimbing dan mengontrol lalu lintas. Dan yang terakhir itu perlengkapan jalan. Dalam hukum telah diatur dalam PBB sebagai perjanjian yang mengikat secara internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wujud manajemen lalu lintas. Dalam wujud manajemen lalu lintas, ada perlengkapan jalan ialah marka rambu dan pagar pengaman. Dan dapat diinfokan sebagai bahwa marka rambu dan pagar pengaman itu ialah mengingatkan, menginformasikan, memandu, mengendalikan, dan memaafkan. Lalu kita bahas tentang pokok pembahasan baru tentang karakteristik jalan dan kendaraan rencana. Dalam karakteristik jalan dan kendaraan rencana, adanya klasifikasi pengelompokan jalan. Menurut Undang-Undang 38/2004 tentang jalan, ialah jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum sebagaimana dimaksud dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Dan yang terakhir ada jalan khusus, sebagaimana dimaksud bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. Ini contoh pengelompokan jalan umum. Lalu kita mulai penjelasan tentang pengelompokan jalan umum menurut sistem. Menurut sistem, pengelompokan jalan ini ada 2, yaitu sistem jaringan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Yang dapat diartikan sebagai bahwa sistem jaringan jalan primer ini merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional
Lalu sistem jaringan jalan sekunder, yang merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Selanjutnya kita bahas tentang pengelompokan jalan umum menurut fungsinya. Pengelompokan jalan umum menurut fungsinya dibagi sebagai 4. Ada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Yang dapat diartikan sebagai jalan arteri itu merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan yang agak jauh. Jalan kolektor. Jalan kolektor merupakan jalanan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagian dengan ciri perjalanan jarak sedang. Lalu jalan lokal. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat. Dan yang terakhir ada jalan lingkungan. Jalan lingkungan ialah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri-ciri jarak dekat dan kecepatan rata-rata yang rendah. Selanjutnya akan dibahas tentang pengelompokan jalan umum menurut status, yang dibagi sebagai 5. Ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Dapat diartikan jalan nasional itu merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibu kota dan provinsi. Lalu jalan provinsi. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten. Dan jalan kabupaten adalah merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten. Yang keempat ada jalan kota. Ialah jalan umum dengan sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota. Dan yang terakhir ada jalan desa, di mana jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan. Pengelompokan jalan umum menurut kelas. TPGJAK nomor 038 TBM tahun 1997. Ada jalan kelas 1, ada jalan kelas 2, ada jalan kelas 3A, jalan kelas 3B, dan ada jalan kelas 3C. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana kelas-kelas ini dapat dibedakan. Jalan kelas 1 yaitu jalan kelas arteri yang dapat dikelalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran tidak lebih besar dari 2500 mm, ukuran panjang yang tidak melebihi 18.000 mm, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih dari 10 ton. Jalan kelas 2 yaitu arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2500 mm. Lanjut ke jalan 3A. Jalan 3A yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2500 mm. Dan jalan kelas 3B yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2500 mm. Dan yang terakhir ada jalan kelas 3C yaitu jalanan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2100 mm. Selanjutnya pembahasan tentang pengelompokan jalan umum menurut kelasnya yang ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ada 4 pembagian jalan kelas, yaitu jalan kelas 1, jalan kelas 2, jalan kelas 3, dan yang terakhir ada jalan kelas khusus.
Jalan kelas 1 ialah jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2500 mm. Jalan kelas 2 yaitu jalan arteri kolektor lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2500 mm. Jalan kelas 3 yaitu jalan arteri kolektor lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2100 mm. Dan yang terakhir adalah jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2500 mm, ukuran panjang melebihi 18.000 mm, dan ukuran paling tingginya 4200 mm. Bahasan topik selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang-ruang jalan. Ruang jalan merupakan ruang yang perlu disediakan untuk menjamin terselenggarakannya fungsi dan peran jalan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Bab 3, disebutkan bahwa ruang jalan termasuk di dalam bagian-bagian jalan yang terdiri atas ruang manfaat jalan rumaja, ruang milik jalan rumija, dan ruang pengawasan jalan ruwarsa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang manfaat jalan alias rumaja. Yang pertama itu meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Lalu, ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, gorong-gorong, perlengkapan jalan, ambang pengaman, timbunan dan galian, dan bangunan pelengkap lainnya. Tinggi ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah ialah 5 meter. Dan kedalaman ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 meter dari permukaan jalan. Lalu, ruang milik jalan alias rumija. Rumija ialah ruang sepanjang jalan yang dibatasi kedalaman dan tinggi tertentu kedalaman tertentu. Rumija juga terdiri dari rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar rumaja. Rumija diperuntukkan bagi rumaja, pelebaran jalan, penambahan jalan lalu lintas di masa akan datang, dan ruangan pengaman jalan. Apabila terjadi gangguan hambatan terhadap fungsi rumija, penyelenggara jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan. Lalu yang terakhir ada ruang pengawasan jalan alias ruasja. Ruasja merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Dan ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengaman konstruksi jalan serta pengaman fungsi lain. Lalu, topik pembahasan selanjutnya ialah karakteristik kecepatan. Ada 4 karakteristik kecepatan, ialah kecepatan perjalanan atau journey speed, kecepatan berjalan atau running speed, kecepatan setempat atau spot speed, dan yang terakhir ada kecepatan rancang atau design speed. Selanjutnya kita pindah pokok pembahasan ke jarak pandang henti dan menyiap. Jarak pandang. Jarak pandang adalah suatu jarak yang diperlukan oleh seorang pengemudi pada saat mengemudi. Sedemikian sehingga jika pengemudi melihat suatu halangan yang membahayakan, maka pengemudi dapat melakukan sesuatu tindakan untuk menghindari bahaya tersebut dengan aman. Jarak pandang terdiri dari 2, ialah ada jarak pandang henti dan jarak pandang mendahului. Jarak pandang henti. Jarak pandang henti adalah jarak minimum yang diperlukan oleh setiap pengemudi untuk menghentikan kendaraannya dengan aman begitu melihat adanya halangan di depannya. Jalan harus direncanakan sehingga dapat memberikan jarak pandang yang paling besar atau paling sedikit sama dengan jarak pandangan hati minimum tersebut. Jarak henti diukur berdasarkan asumsi tinggi mata pengemudi 105 cm dan tinggi halangan 15 cm yang diukur dari permukaan jalan.
Jarak pandang henti ini terdiri dari dua, yaitu adanya jarak tanggap dan jarak pengereman. Jarak tanggap ialah jarak yang ditempuh oleh kendaraan sejak pengemudi melihat suatu halangan yang menyebabkan harus berhenti sampai saat pengemudi menginjak rem. Dan jarak pengereman ialah jarak yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan sejak pengemudi menginjak rem sampai kendaraan berhenti. Ini adalah rumus dari jarak pandang henti. Yang diketahui sebagai VR adalah kecepatan rencana dengan satuan km per jam. T ialah waktu tanggap ditetapkan 2,5 detik. G ialah percepatan gravitasi yang ditetapkan 9,8 meter per detik kuadrat. Dan Fp adalah koefisien gesek memanjang antara ban kendaraan dengan perkerasan jalan aspal. Dan berikut adalah rumus jarak pandang henti untuk jalan datar dan untuk jalan dengan kelandaian tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jarak pandang mendahului atau dapat disebut sebagai JD. Dalam saat menentukan JD, kita mengambil asumsi bahwa kendaraan yang dilalui kecepatannya tetap. Kendaraan yang mendahului lebih besar daripada kecepatan kendaraan yang didahului. Perlu waktu pengambilan keputusan mendahului bila ruang untuk mendahului telah tercapai. Dan apabila start terlambat pada saat menyiap, harus kembali ke jalur dan kecepatan rata-rata saat mendahului 15 km per jam lebih besar daripada kendaraan dahului. Dan yang terakhir itu, pada saat kembali ke jalur semula, perlu jarak dengan kendaraan yang arahnya berlawanan. Sekian presentasi dari saya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.